Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari minggu sebelumnya, yaitu sistem operasi dan utility pada komputer ya. Nah, untuk submateri yang akan kita bahas ada beberapa, yaitu pertama definisi sistem operasi, lalu ragam sistem operasi, lalu kategori sistem operasi berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan. Berikutnya ada kategori sistem operasi berdasarkan hardware yang digunakan. Lalu ada kategori sistem operasi berdasarkan jenis software. Lalu ada perkembangan umum sistem operasi, dan terakhir adalah utility atau utilitas ya. Untuk yang pertama kita akan membahas terkait apa sih sistem operasi itu sendiri ya. Sistem operasi atau operating system atau biasa disebut dengan OS adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan perangkat keras dan memberikan kemudahan untuk pemakai dalam penggunaan komputer ya. Nah, ini adalah jembatan dari perangkat keras dengan software yang biasa kita temui sehari-hari dalam menggunakan peralatan komputer, baik itu menggunakan PC ataupun menggunakan mobile ya, penggunaan mobile kan, karena mobile juga termasuk dalam sebuah komputer ya. Nah, itu adalah secara umum atau garis besar apa sih sistem operasi itu. Nah, sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah Microsoft Windows dan Unix ya. Nah, untuk macOS sendiri itu biasanya di kalangan tertentu. Nah, untuk saat ini sistem operasi itu hanya ada 3 ya yang dikenal di seluruh dunia, yaitu yang pertama Microsoft Windows yang paling sering digunakan dimanapun, atau mungkin kita juga laptop yang kita gunakan kemungkinan sebagian besar menggunakan Microsoft Windows. Lalu yang kedua adalah keluarga Unix ya, dan yang ketiga adalah keluarga macOS ya, Macintosh Operating System. Nah, apa perbedaan dari ketiga sistem operasi ini? Yaitu ada 2 jenis ya. Yang pertama mungkin yang sifatnya free, dan yang kedua adalah berbayar. Nah, yang free itu adalah merupakan ke dalam keluarga Unix ya. Nah, yang sering kita lebih dikenal mungkin dengan kata Linux ya. Nah, untuk yang kedua yang berbayar ya pasti itu adalah Microsoft Windows dan Macintosh Operating System. Nah, kalau macOS itu biasanya digunakan oleh produk-produk yang menggunakan merek Apple ya biasanya. Nah, untuk Windows itu digunakannya untuk selain yang Apple, biasanya seluruh laptop atau PC yang ada biasanya rata-rata menggunakan sistem operasi Windows ya. Nah, untuk sekarang sih sebenarnya lebih udah banyak lagi ketika menggunakan mobile. Ada operating system yang baru yang dikembangkan oleh masing-masing perusahaan, dan itu biasanya basicnya mereka menggunakan Linux ya. Kalau misalkan di mobile itu ya, ada yang menggunakan Symbian ya, lalu Samsung juga punya Huawei gitu ya, Huawei dan Samsung juga, mereka juga mempunyai sistem operasi tersendiri biasanya. Nah, itu
basicnya mereka biasanya menggunakan dari Linux gitu. Nah itu sistem operasi komputer yang ada saat ini yang digunakan di seluruh dunia. Nah yang berikutnya adalah kategori sistem operasi berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan. Ya, pertama adalah ada single user dan single tasking, lalu multi user single tasking, lalu single user multitasking, atau multi user multitasking. Apa yang dimaksud dengan single user single tasking? Berarti yang penggunanya adalah cuma satu, dan tasking itu adalah pekerjaannya, jadi hanya menggunakan satu pekerjaan saja. Nah, biasanya itu digunakan di perusahaan atau pabrik-pabrik ya. Biasanya pabrik yang mengerjakan satu pekerjaan saja. Ya. Lalu ada multi user single tasking, berarti penggunanya banyak tapi pekerjaannya satu. Jadi bisa yang menggunakan aplikasi atau software ini itu banyak user, tapi pekerjaannya hanya satu saja gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah single user multitasking. Nah, kalau misalkan yang sering kita gunakan PC atau komputer yang kita gunakan biasanya usernya kita satu, tapi yang kita kerjakan banyak ya. Buka Microsoft Word, lalu buka Google Chrome, nah itu yang multitasking namanya. Jadi kita penggunanya satu, tapi kita menggunakan beberapa aplikasi. Lalu ada multi user dan multitasking. Berarti usernya banyak dan penggunanya pun banyak. Itu biasanya digunakan untuk pengerjaan sebuah project ya. Jadi sebuah project IT misalkan. Project IT itu yang mengerjakan proyeknya banyak orang, dan yang dikerjakannya pun berbagai macam pekerjaan. Misalkan membuat sebuah eh, sistem akademik gitu ya, itu yang membuat sistemnya itu banyak orangnya, dan yang pekerjaannya pun ada yang bagian desain, ada yang bagian programming, ada yang bagian database. Nah itu multitasking, itu dinamakan multi user dan multitasking seperti itu ya. Nah itu adalah kategori sistem operasi berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankannya. Nah, rata-rata untuk saat ini eh, sistem operasinya itu sudah ke multi user dan multitasking, jadi bisa digunakan oleh banyak orang dan bisa mengerjakan banyak pekerjaan juga seperti itu. Lalu berikutnya adalah kategori sistem operasi berdasarkan hardware yang digunakan. Nah ini perlu diketahui, eh, hardware yang digunakan untuk komputer yang memiliki kapasitas pekerjaan yang berbeda ya. Itu ada dua. Yang pertama komputer PC atau desktop ataupun laptop, dan yang kedua adalah komputer server. Nah, antara hardware yang disematkan pada komputer PC dengan komputer server itu pasti berbeda. Mulai dari komponen eh, apa komponen hardware di dalamnya, lalu susunannya pun berbeda karena daya kerja dari masing-masing komputer PC ataupun komputer server ini berbeda. Kalau komputer PC biasanya lebih rendah speknya dibandingkan komputer server. Kenapa? Karena komputer server itu eh, lebih dia mengolah banyak data dan multi user ya. Nama yang tadi itu biasanya digunakan dengan pengguna yang multi user dan multitasking.
Makanya komputer server itu hardware-nya spesifikasinya lebih tinggi dibanding komputer PC. Bisa ditandai dengan secara umum adalah harganya ya. Harga dari komputer PC dibandingkan komputer server itu pasti jauh berkali-kali lipat dibanding komputer PC itu, komputer server tuh ya. Komputer PC paling ya kisaran di harga 5 sampai 50 juta itu udah sangat bagus sekali. Nah, kalau komputer server dengan harga 200 juta saja itu yang speknya yang biasa saja. Seperti itu. Misalkan contohnya kayak susunan dari RAM-nya, memorinya. Kalau memori dari si PC mungkin perkiraan satu kepingnya itu hanya 16 GB. Tapi kalau komputer server satu keping PC-nya mungkin bisa nyampe ke 1 tera ya gitu ya. Itu dari hardware yang digunakan antara komputer PC dan komputer server itu pasti berbeda. Nah, itu adalah kategori sistem operasi berdasarkan hardware yang digunakan. Makanya sistem operasi yang digunakan pada komputer server dengan komputer PC berbeda. Komputer PC itu lebih ke user experience. Jadi si user itu enak untuk menggunakan ya, mulai dari grafisnya gitu ya. Nah, kalau komputer server berbeda, dia tidak mengandalkan ke grafis atau kenyamanan si user menggunakan di depan layar, tapi dia lebih mengandalkan ke kinerja eh, di dalamnya, di hardware-nya seperti itu ya. Jadi antara sistem operasi yang digunakan komputer PC atau desktop ataupun laptop itu berbeda dengan komputer server. Nah, biasanya kalau misalkan contoh untuk Windows ya, sekarang kan Windows 11. Nah, kalau misalkan untuk servernya itu pasti ada penamaan yang berbeda. Windows Server 2020. Nah, seperti itu. Nah, itu dia supportnya hanya untuk lebih ke jaringan, lalu pengolahan data, tidak ke grafis gitu ya. Itu perbedaan sistem operasi yang digunakan antara komputer PC dan komputer server berdasarkan hardware yang digunakannya. Lalu berikutnya adalah kategori sistem operasi berdasarkan jenis softwarenya. Nah, ini yang pertama adalah perangkat lunak bebas atau freeware atau free software ya. Nah, lalu ada perangkat lunak open source, lalu ada perangkat lunak public domain, lalu ada perangkat lunak copylefted, berikutnya adalah perangkat lunak bebas non copylefted, lalu ada perangkat lunak GPL, ada perangkat lunak GNU, lalu perangkat lunak semi bebas, perangkat lunak berpemilik, freeware, shareware, dan perangkat lunak komersial. Nah, ini adalah kategori sistem operasi berdasarkan jenis software yang disematkan pada sistem operasi tersebut. Nah, untuk perangkat lunak bebas atau freeware itu contohnya seperti ya tadi yang saya bilang adalah Unix ataupun Linux ya. Nah, itu. Lalu perangkat lunak open source. Nah, open source berarti kan terbuka ya. Tadi selain bebas berarti codingan atau isi-isi kode pada sistem operasinya itu terbuka, bisa dilihat oleh siapapun. Ya, perangkat lunak open source itu ya sama juga, itu ke arahnya ke Unix atau Linux ya. Jadi Unix atau Linux itu punya kategorinya dia perangkat lunak gratis ya, freeware, free software, lalu open source juga, lalu public domain juga ya. Nah, lalu berikutnya ada perangkat lunak semi bebas. Jadi semi bebas ini
biasanya dikembangkan dari perangkat lunak yang berbasiskan Linux, tapi dia sudah memodifikasi isinya dengan ide-ide dari si pemodifikator sendiri. Jadi mereka ide mereka itu dipatenkan, tapi menggunakan codingan yang menggunakan Linux atau Unix. Lalu ada perangkat lunak berpemilik. Nah, ini yang dipatenkan, berarti dia sifatnya adalah berbayar biasanya. Itu seperti Windows ya, lalu Mac OS seperti itu ya. Nah, ini kategori sistem operasi berdasarkan jenis software yang diterapkannya. Lalu berikutnya adalah kita akan membahas terkait perkembangan sistem operasi dari awal dibentuknya sampai saat ini ya. Itu mulai dari generasi awal, kedua, ketiga, keempat, dan generasi ya saat ini. Nah, generasi awal itu dimulainya pada tahun 1945 ya. Nah, ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Nah, dulu awalnya sistem komputasi itu mekanik ya. Nah, berubah menjadi komputasi elektronik. Nah, hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan atau kekeliruan pada saat itu. Nah, pada generasi ini itu belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang dikerjakan secara langsung oleh pengguna. Jadi menerapkan perintah-perintahnya oleh pengguna. Jadi hanya mengerjakan sesuai apa yang diperintahkan oleh penggunanya ya. Pada saat itu pada generasi awal tahun 45 sampai tahun 55 ya. Contohnya misalkan awalnya itu membuat sebuah mesin mengerjakan satu pekerjaan ya secara berulang. Kalau misalkan mesin bergerak itu sendiri, dia tidak akan kalau tidak ada instruksi dari manusia itu hanya bergerak saja. Tapi kalau misalkan disematkan instruksi oleh manusia, dia akan mengulangi pekerjaannya berulang-ulang sesuai dengan perintah si manusia. Misalkan dalam satu mesin memotong kertas setebal 5 cm dalam waktu 3 menit. Nah, berikutnya 3 menit kemudian memotongnya itu 6 cm. Nah, itu dulu menyematkan perintah-perintah komputasi itu langsung oleh si pengguna seperti itu ya. Lalu generasi yang kedua adalah pada tahun 1955 sampai tahun 65. Nah, ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job atau pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Nah, generasi ini sistem komputer belum dilengkapi oleh sistem operasi, tetapi fungsi sistem operasi sudah ada. Contohnya fungsi sistem operasi FMS dan IBSys. Nah, itu disematkannya sama ya, disematkannya dulu kepentingannya untuk industri ya. Jadi menyematkan perintah-perintahnya lebih terstruktur dari yang awal, hanya mengerjakan beberapa perintah saja. Nah, di FMS dan IB system ini dia lebih perintahnya lebih banyak dan itu sudah terstruktur seperti itu pada generasi kedua tahun 55 sampai tahun 65. Nah, pada generasi ketiga itu adalah tahun 65 sampai tahun 80 ya. Sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Nah, ini mulailah dikembangkan
sistem operasi yang menghubungkan beberapa user ke dalam satu sistem, ya. Itu dimulai pada tahun 65 sampai tahun 80, ya. Lalu berikutnya ada generasi keempat, tahun 80 sampai tahun 2000-an, ya. Nah, pada masa ini sistem operasi telah menggunakan GUI, Graphical User Interface, ya. Nah, itu antar muka komputer yang berbasis grafis. Jadi, kalau sebelumnya itu generasi ketiga ke bawah, dia hanya menampilkan teks atau skrip-skrip saja yang menghasilkan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, pada generasi keempat tahun 80-an itu sudah menggunakan grafis sampai saat ini, ya. Ini yang kita lihat pada tampilan layar itu adalah bermula pada tahun 80-an, ya. Eh, dia ke graphical user interface. Jadi membuat si pengguna lebih nyaman dan lebih mudah dimengerti oleh si penggunanya, lebih mudah digunakan. Nah, pada masa ini juga, pada generasi keempat ini, dimulailah era komputasi tersebar atau distributed komputer, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang baik. Jadi tidak hanya di satu komputer saja, bisa menggunakan multi user untuk menggunakan single tasking atau mengerjakan satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh banyak user di beberapa tempat, ya. Nah, pada ini adalah awal koneksi atau internet terbentuk lah, ya. Internet terbentuk yang dulu mungkin belum internet, hanya lokal net, ya. Jadi sifatnya lokal atau wide seperti itu, ya. Belum sampai ke internet seperti saat ini. Nah, generasi yang selanjutnya adalah generasi 2000 sampai generasi saat ini, gitu, ya. Ini diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi bergerak atau mobile. Nah, ini yang paling kemajuan yang paling pesat adalah sekarang ke sistem operasi bergerak atau mobile, ya. Seperti pada handphone, ya. Lalu ada mungkin di laptop atau notebook yaitu sudah menggunakan sistem operasi bergerak, ya. Nah, sistem operasi pada saat ini juga sistem operasi virtual, ya. Sistem operasi jaringan virtual juga sekarang sudah mulai berkembang, ya. Jaringan virtual sudah berkembang. Jadi dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat server. Nah, di beberapa tempat kalau misalkan kita lihat sudah menggunakan, kalau misalkan yang kita gunakan itu kan satu PC, satu komputer itu menggunakan satu sistem operasi. Nah, saat ini sudah dikembangkan satu sistem operasi bisa digunakan oleh banyak pengguna. Jadi sistem operasinya hanya disimpan di komputer server saja. Tapi nanti misalkan ada ternyata yang menggunakan komputer ini ada 20 pengguna. Jadi 20-nya ini sebenarnya tidak perlu menggunakan tidak perlu memiliki PC atau laptop. Jadi cukup satu alat, ya, jaringan virtual untuk menggunakan atau bisa menggunakan sebuah komputer, ya. Tidak perlu diinstal sistem operasinya, hanya tinggal menggunakan, ya. Jadi hanya disediakan keyboard dan layar saja, gitu. Tapi sistem operasinya diinstal pada satu server. Nah, ini kemajuan pada generasi saat ini. Jadi, ya, sudah dikembangkan sistem jaringan virtual seperti itu.
Nah, pada masa ini juga diperkenalkan virtualization system, yaitu satu komputer yaitu ya, dapat dikloning secara virtual menjadi lebih dari satu komputer. Walaupun yang diinstalkannya hanya satu sistem operasi saja pada satu server seperti itu. Nah, itu adalah perkembangan umum secara umum perkembangan umum sistem operasi dari awal sampai akhir ya, sampai saat ini maksudnya, bukan sampai saat ini yang bisa digunakan kita sehingga bisa kita menggunakan aplikasi atau software-software dengan mudah. Itu historinya tidak tidak mudah ya, mulai dari awalnya hanya berbentuk mekanik saja untuk keperluan industri, lalu berikutnya sampai sekarang ini digunakan komputer itu untuk kepentingan pribadi ya, gitu. Oke, yang berikutnya adalah yang terakhir adalah utility atau utilitas. Nah, utility ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisa ataupun mengkonfigurasi ataupun mengoptimalkan dan memelihara komputer kita. Jadi sifatnya dia bukan untuk membantu pekerjaan manusia, tapi membantu pekerjaan si komputernya. Nah, di komputer itu kan ada banyak hardware ya, seperti yang kita ketahui. Hardware-nya ada RAM, ada hard disk, lalu ada power supply lah, lalu ada motherboard ya, lalu ada mungkin untuk kepentingan jaringan ada Bluetooth seperti itu. Itu kadang-kadang kalau sering digunakan itu bisa terjadi kerusakan ataupun penurunan kinerja. Nah, siapa yang membantu untuk memperbaiki itu? Itu adalah tugasnya dari utility atau utilitas. Nah, sering kalau misalkan kalian eh, di Android atau di handphone ada booster handphone ya. Itu kan dia membersihkan memori yang bekerja. Jadi kan si memori itu dia menyimpan pekerjaan-pekerjaan yang ada pada komputer eh, pada Android atau misalkan komputer kita, dia berjalan di background di belakang. Nah, itu kan kalau misalkan buka sesuatu tiba-tiba langsung dipijit home atau dipijit Windows-nya gitu ya tanpa menutup si perangkat lunak tersebut. Nah, itu walaupun kita membuka perangkat lain, kita anggap seolah-olah aplikasi itu sudah ditutup, padahal dia masih bekerja di belakang. Nah, itu menyebabkan memori yang tersimpan pada komputer atau Android akan penuh, sehingga membuat komputer atau handphone kita akan lemot atau lambat. Ya, itu karena ada aplikasi yang berjalan di belakang tanpa kita ketahui. Nah, yang mengoptimalkan kinerja tersebut adalah tugas dari utilitas. Si utility ini, dia me- menganalisa apa saja nih aplikasi yang masih berjalan dan tidak digunakan. Akhirnya dihapuslah oleh si utility ini. Lalu mengkonfigurasinya apakah akan tetap dijalankan di belakang dengan penggunaan memori yang kecil saja ataukah ditutup gitu ya. Nah, itu tugasnya dari si utility atau si utilitas ini. Nah, ini utilitas ini digunakan untuk mendukung infrastruktur komputer. Nah, berbeda dengan perangkat lunak aplikasi ya, yang ditujukan secara langsung melakukan tugas yang bermanfaat bagi pengguna, meskipun satu set dasar program utilitas biasanya didistribusikan
dengan sistem operasi. Nah, si utility ini biasanya disematkan pada paketan sistem operasi